Hai, aku lagi di Pulau Menjangan. Pulaunya cukup sepi hari ini dan aku juga punya banyak waktu free. Jadi kali ini aku bakal ngobrol atau podcast singkat, tiba-tiba podcast di sini sambil jalan-jalan aja, sambil ngelihat keindahan-keindahan yang ada di sini. Kali ini aku pengen ngebahas soal merelakan adalah cara terbaik untuk mencintainya. Mungkin itu banyak orang yang gak akan setuju ya dengan pernyataan itu, karena ya bagaimana bisa kita harus merelakan orang yang kita cintai gitu. Kalau masih cinta kenapa harus direlain? Itu adalah pendapat orang-orang, dan aku juga sebenarnya cukup setuju sih, kayak kenapa kalau kita masih cinta harus direlain. Cuman ternyata ya teman-teman, cinta tuh bukan soal memiliki. Ternyata kita tuh nggak bisa egois loh soal mencintai. Kenapa kalau kita cinta kenapa harus dilepasin gitu? Karena mungkin kita doang yang cinta sendirian. Kita doang yang ngerasain cinta itu tanpa kita ngerasa dicintai juga. Kenapa akhirnya di buku terbaru aku, di bab akhir aku menulis bahwa melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintainya. Karena aku tahu dia tuh gak begitu bahagia sama aku. Aku tahu kedatangan dia tuh tidak untuk menetap serius. Makanya aku sengaja melepaskannya. Dan melepaskan tuh adalah bentuk dari rasa cinta kita kepada diri sendiri. Dengan melepaskan orang yang kita tahu bahwa dia gak seserius itu sama kita, itu tuh salah satu cara untuk menyelamatkan diriku sendiri gitu. Tanpa aku sadari ya, ternyata setelah aku melepaskan tuh banyak hal baik banget yang datang. Banyak banget gitu hal baik. Entah mungkin karena aku berhasil melepaskan, atau mungkin aku baru sadar aja kalau ternyata hal-hal baik tuh datang di hidup aku gitu. Contohnya kali ini deh. Aku berhasil melepaskan, terus sekarang aku bisa kembali kepada diriku sendiri. Setelah sekian lama aku ngerasa aku kehilangan diriku sendiri gitu. Dan melepaskan tuh ternyata gak seburuk apa yang selalu kita bayangkan. Mungkin kita selalu menganggap melepaskan tuh adalah cara yang menyakitkan, terus kayak akhirnya kita harus kehilangan nantinya, terus harus sendirian lagi, kesepian lagi. Mungkin iya, aku bisa bilang kesepiannya pasti ada. Kesepiannya iya, selalu akan ada rasa sepi setelah kehilangan seseorang. Cuman ya, itu tuh bisa kita lewati gitu loh. Aku sadar bahwa sepinya ada. Tapi setelah itu aku banyak menemukan orang baru, banyak menemukan hal baru. Bahkan aku menemukan dan mengenal hal-hal yang belum pernah aku kenal dari diriku sendiri. Dari melepaskan kali ini tuh aku jadi sadar, oh ternyata aku sekuat itu ya ketika kehilangan seseorang. Oh ternyata aku seberani itu untuk melepaskan orang yang paling aku sayang. Dulu aku tipe yang kalau aku masih sayang, aku akan terus pertahanin dia, aku akan terus jaga dia gitu. Tapi itu menyakitkan ya, karena aku jadi harus menjaga orang yang aku sayang, padahal dia gak sayang sama aku gitu. Sekarang akhirnya aku bisa melepaskan orang yang aku sayang, tapi dia gak sayang sama aku. Karena rasanya tuh melelahkan sekali ketika harus mempertahankan orang yang kita cinta dibanding mempertahankan orang yang cinta sama kita. Mungkin ini agak jadi pro dan kontra kali ya. Ada yang lebih memilih mempertahankan orang yang mencintai kita, ada yang lebih memilih mempertahankan orang yang kita cintai. Aku tuh dulu tipe orang yang aku akan mempertahankan orang yang aku cintai gitu. Tapi sekarang aku kayaknya lebih baik mempertahankan orang yang cinta sama aku. Karena itu jauh lebih menyenangkan daripada harus sama orang yang kita cintai tapi dianya gak cinta sama kita. Jadi poin dari podcast ini sambil jalan-jalan ini adalah aku cuma pengen ngasih tahu bahwa melepaskan tuh tidak seburuk apa yang selalu orang kira gitu. Melepaskan tuh tidak selalu
tentang kehilangan aja, banyak hal-hal lain yang bisa kita tangkap di dalamnya. Jadi kalau kamu ngerasa harus melepaskan untuk hal baik di luar sana, lepaskan. Jangan takut ya, karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.